termasuk yang hari ini ada 5 total warga Nia Selatan yang sudah meninggal dunia akibat pengaruh COVID-19. Nah, oleh karena itu, hai halo, balik lagi dengan saya, Wong Wens. Hari ini tertanggal 29 Juli 2021. Kembali Wong Wens ingin menyampaikan ada banyak informasi-informasi terbaru. Kali ini informasinya akan bertambah, bukan cuma di Kota Gunung Sitoli, tapi juga di Kabupaten Nia Selatan. Sebelumnya, terima salam dari Wong Wens. Wong Wens, Yahoo! Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Nah, informasi hari ini yang berhubungan terkait dengan COVID-19 di Kota Gunung Sitoli sendiri pada tanggal persisnya 28 Juli. Jadi per kemarin ya, data masuk hari ini itu kasus bertambah yang terkonfirmasi positif ada 43 orang di Kota Gunung Sitoli. Kembali lagi, saya tidak menjabarkannya satu persatu, nanti bisa dicek di website resmi Pemko Gunung Sitoli. Ini satu kurva yang bisa kita katakan angkanya masih belum membuat kondisi ini safe, aman. Jika kita ketahui 2 hari yang lalu di angka rekor tertinggi 62 orang, dan kemudian kemarin persis, jadi 2 hari yang lalu itu 3 hari yang lalu itu 62 orang, 2 hari yang lalu itu 41 orang, dan ada juga yang meninggal. Kemudian kemarin ini persis 28 Juli itu di Kota Gunung Sitoli sendiri ada penambahan kasus 43 kasus terkonfirmasi positif, namun tidak ada kasus kematian. Itu untuk Kota Gunung Sitoli. Namun bukan berarti Pulau Nias bisa tersenyum untuk saat ini, dikarenakan memang di Kota Gunung Sitoli saat ini tidak ada. Namun di Teluk Dalam, di Nia Selatan, Kabupaten Nia Selatan, pada hari ini persisnya ada 1 orang tua kita, seorang ibu, detailnya mungkin sudah tersebar di mana-mana, namun saya tidak akan sebutkan di sini, juga meninggal dikarenakan pengaruh dari COVID-19 ini, yang mana juga mereka sekeluarga saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19. Dan bisa dikatakan tadi jagat maya dunia sosial media, khususnya di daerah Nia Selatan dan pada umumnya di Kepulauan Nias, menjadi heboh karena ini merupakan perdana terjadinya kasus kematian di Nia Selatan. Bukan berarti perdana kasus COVID yang ada meninggalnya ya. Ini sudah kasus yang kelima yang meninggal warga Nia Selatan. Namun 4 sebelumnya itu tidak terlihat prokesnya langsung dilaksanakan di situ. Ada yang meninggal di Kota Gunung Sitoli, dirujuk di Rumah Sakit Thompson di sini. Namun yang kali ini sedikit berbeda, dikarenakan langsung terjadi kondisinya itu karena mereka ini juga lagi isoman. Jadi bukan meninggal di rumah sakit ya, karena mereka statusnya isolasi mandiri
sekeluarga kena, bagi keluarga yang ditinggalkan juga terus berjuang, terus semangat. Jangan sampai hal ini juga, duka ini membuat imun semakin drop, turun, malah nantinya bisa membahayakan kondisi yang lainnya. Karena pada saat ini juga terdengar si suami juga kondisinya juga cukup bergejala, merupakan bagian dari orang pemerintahan juga, pejabat pemerintahan di kota Teluk Dalam di Nias Selatan. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, kembali lagi himbauan dan himbauan. Kali ini sudah langsung terlihat langsung. Ini khususnya bagi warga Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Selama ini mungkin masih banyak yang tidak percaya, cuek, acuh dan acuh terhadap yang namanya COVID-19. Merasa bahwa COVID-19 adanya di Gunung Sitoli. Ada banyak sekali kejadian di mana pada saat kami orang kota Gunung Sitoli datang berkunjung di Teluk Dalam, pada saat itu ada beberapa waktu yang lalu, kerabat bahkan sudah bisa dibilang keluarga saya itu meninggal di kota Gunung Sitoli, dia warga Teluk Dalam. Bukan meninggal karena COVID, kita sudah laksanakan semua pemeriksaan semua juga. Pada saat kami datang ke Teluk Dalam, itu yang terjadi kondisinya, masyarakat banyak nih memperguncingkan, ngegosipin. Bahkan pada saat itu yang mana masyarakat-masyarakatnya, khususnya yang hadir di situ, pada pakai masker semua. Sebelum-sebelumnya jarang sekali terlihat. Mereka merasa bahwa kehadiran orang-orang dari Gunung Sitoli ini membawa virus. Namun dengan adanya kejadian pada hari ini, mungkin akan lebih membuka wawasan, membuka mata, membuka pikiran teman-teman semua, kerabat semua, para keluarga yang ada di kota Teluk Dalam, bahwa COVID-19 itu nyata, COVID-19 itu real, dan saat ini memang sedang marak-maraknya, bukan cuma di kota Gunung Sitoli, di Nias Selatan, Nias Utara, bahkan di seluruh kepulauan Nias. Hanya bedanya ada yang mau menginformasikan secara transparan, terbuka. Ada juga yang menutup datanya. Ya, saya secara pribadi tidak begitu mengerti dan tidak punya wewenang, tidak punya kuasa untuk mewajibkan atau meminta atau mengharuskan data-data ini dibuka seperti di kota Gunung Sitoli. Sekarang saya lihat Nias Utara juga sudah mulai membuka data kasus. Data kasus yang dibuka ini bukan berarti memberikan aib atau menimbulkan keresahan, sama sekali tidak. Kita sudah ketahui bahwa COVID-19 ini sama sekali bukan aib, bukan penyakit yang memalukan. Tidak ada yang meminta COVID-19. Kemudian jangan dirasa dengan dibukanya data itu masyarakat bisa jadi resah. Tidak. Justru sebaliknya. Dulu awal-awal kami di Gunung Sitoli juga banyak yang mengatakan seperti itu. Namun dengan dibukanya data, kita bukan berarti sudah mengetahui orangnya, akhirnya kita mengucilkan orang itu, tidak ya. Namun kita bisa lebih berjaga-jaga, lebih waspada lagi, dan juga ini yang paling penting, tracing sistemnya, pelacakan terhadap orang-orang yang sudah kena, orang-orang yang kontak erat, orang-orang yang sudah berhubungan dengan para pejuang-pejuang COVID-19 ini, bisa cepat di tracingnya, sehingga ini dapat membantu menekan, menghambat laju perkembangan COVID-19. Nah,
Eh, pada hari ini 29 Juli 2021 ada begitu banyak kondisi-kondisi duka, saya sebutnya ini duka, yang berdatangan dari kiri kanan berhubungan dengan COVID-19, termasuk dari keluarga saya sendiri. Mungkin sudah ada lihat di sosial media, ada beberapa orang keluarga saya yang terpapar, baik yang ada di Pulau Nias maupun yang ada di seberang di Kota Medan. Nah, saya menghimbau, ini penyakit, ini virus yang bisa dan mampu untuk menjangkiti siapapun, sehingga mari kita untuk lebih waspada lagi, lebih aware lagi. Jangan tunggu sampai penyakitnya datang, penyakitnya masuk, baru gelagapan. Dan bagi yang sudah kian terpapar atau sudah sempat kena virus ini, jangan jadikan ini sebagai satu momok atau membuat kamu seram, karena hal ini sudah terjadi, ya dijalani, mesti dijalani. Karena apa? Kalau kita terus melihat ini dari sisi yang negatif, maka kondisi kita akan semakin menurun, semakin drop. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan di sini informasi datanya di Kota Gunung Sitoli. Itu update dari website resmi Pemko Busit ya. Per tanggal 28 Juli kemarin berarti ada 43 orang terkonfirmasi positif dan 7 orang dinyatakan sehat. Thanks God, kondisi itu yang sudah melewati masa-masa perjuangannya, kita ucapkan selamat. Namun jangan lengah, bukan berarti sudah selesai masa berjuangnya sudah pasti tidak akan kena lagi. Tidak juga, tetap berjaga-jaga, tetap prokes. Nah, itu untuk di Kota Gunung Sitoli. Kemudian untuk di Kabupaten Nias Selatan memang data rincinya, data detailnya itu tidak ada. Namun kita juga bisa mengakses, ini sudah bisa dapat ya, kita mengakses di website Medan Business Daily Online, yang mana di situ ada beritanya. Saat ini Kabupaten Nias Selatan masuk level 2 COVID-19. Positif, ini keseluruhan. Ada totalnya 298 yang sudah terdata per tanggal kemarin. Jadi bukan hari ini ya, per tanggal kemarin yang sudah terdata. Ada 111 orang yang sudah sembuh di situ. Kemudian ada 5, termasuk yang hari ini, ada 5 total warga Nias Selatan yang sudah meninggal dunia akibat pengaruh COVID-19. Nah, oleh karena itu, mari kita terus meningkatkan kewaspadaan kita. Di sini sudah disampaikan himbauan-himbauan untuk lebih ketat lagi melaksanakan protokol kesehatan. Memang di vlog-vlog sebelumnya saya tidak menyampaikan, tapi di sini saya coba untuk mengulang lagi. Disiplin dengan tetap memakai masker. Bahkan kalau bisa lapis sekarang, lapis 2. Hindari kerumunan, kumpulan-kumpulan atau pesta-pesta di saat kondisi seperti ini, khususnya pada saat kasus lagi naik-naiknya seperti ini.
Kita harus benar-benar menjaga. Dan seandainya ada yang merasakan gejala-gejala COVID-19, bisa untuk segera memeriksakan diri. Jangan takut di swab, jangan takut diperiksa. Lebih cepat tahu, lebih baik. Lebih cepat tahu berarti kamu bisa lebih cepat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Let's say kamu masih muda, badan tubuh fit, bugar, dampak COVID-19 tidak terlalu berat di kamu. Namun, jangan lupa kamu tidak tinggal sendirian. Ada orang-orang terdekat di sekitarmu. Ada banyak orang di sekelilingmu. Ada anak-anak, ada juga orang tua. Dan belum tentu imun tubuh mereka sama kuatnya seperti imun tubuhmu. Jadi, jangan lengah. Dengan menjaga diri sendiri, cepat mendeteksi dan memeriksakan, mengetahui hasilnya, jadi cepat juga bisa melindungi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mudah-mudahan informasi pada sore hari ini bermanfaat. Ini juga bisa menjadi informasi untuk teman-teman, keluarga, kerabat, sesama Ononiha di luar dari Pulau Nias yang mungkin saat ini sekarang sedang merantau. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini. Salam sehat dari saya. Terus berjuang bagi para pejuang-pejuang COVID. Tetap semangat. Salam dari saya, Wong Wens.